semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Di video kali ini, Kak Devi bakal membahas materi kelas 8 SMP bab kedua. Jadi kita udah masuk bab kedua nih. Nama babnya adalah lingkaran. Tapi sebelumnya gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, sehat-sehat aja ya. Dan sebenarnya lingkaran ini udah pernah dipelajarin waktu SD kelas 6 kalau nggak salah. Jadi ya kalian masih ingat lah ya sedikit demi sedikit materinya. Jadi biar nggak lama-lama langsung aja, ini dia lingkaran. Baiklah adik-adik semua, yang pertama Kak Devi akan membahas tentang bagian-bagian lingkaran. Jadi ini pasti masih familiar kan di ingatan kalian tentang bagian-bagian lingkaran, karena waktu SD kelas 6 udah pernah nih dipelajarin. Jadi bagian-bagian lingkaran tuh ada beberapa. Tapi di sini Kak Devi juga udah sediain gambar lingkarannya. Dan kita bakal isi satu-satu nih. Bagian lingkarannya itu ditunjuk oleh huruf yang mana, oleh daerah yang mana. Oke, kita mulai dari yang pertama. Titik pusat. Titik pusat lingkaran itu berada di tengah-tengah lingkaran. Jadi udah pasti titik pusatnya itu adalah yang yang O. Titik pusat lingkaran tuh titik O. Kemudian jari-jari lingkaran. Yang mana aja sih yang termasuk jari-jari lingkaran? Jari-jari lingkaran itu adalah garis yang dihubungkan dari titik pusat ke titik pada lingkaran. Titik pada lingkaran tuh maksudnya yang di sini-sini ya. Ujung-ujung lingkarannya ini. Yang mana nih yang namanya jari-jari? Iya, bener banget. OA. Karena kan dia ditarik dari titik pusat lingkaran ke titik pada lingkaran. Selain OA ada lagi nggak? Iya bener, OB. Ada lagi satu loh. Apa namanya? Iya, OC. Benar. Gitu ya, berarti masih inget ya jari-jari yang mana ya. Terus yang ketiga nih, diameter. Diameter itu adalah garis tengah yang melewati titik pusat lingkaran. Jadi garis yang melewati titik pusat lingkaran. Yang mana? AB. Iya. Jadi dia melewati titik pusat lingkaran nih garisnya. Ya, dari suatu titik pada lingkaran ke titik lainnya, tapi melewati titik pusat ya. Udah tahu ya, diameter lingkaran tuh cuman satu, oke? Nah, kalau tali busur ini adalah garis juga yang dihubungkan dari dua titik pada lingkaran. Cuman dia nggak lewatin titik pusat. Yang mana nih? Kalau ini kan tadi garis juga nih yang dihubungkan dari dua titik pada lingkaran, tapi melalui titik pusat, namanya diameter. Kalau tali busur nggak melewati titik pusat. Yang mana kira-kira? Iya, bener banget, DE. Karena DE ini adalah garis yang dihubungkan melalui dua titik pada lingkaran, dihubungkan pakai garis warna merah nih, tapi nggak melewati titik pusat. Sekarang nih misalkan Kak Devi tarik garis kayak gini nih. Nah, anggap aja lurus itu garisnya ya. Sekarang garis BC, apakah dia disebut sebagai tali busur? Iya, bener banget, karena dia garis yang dihubungkan dari dua titik pada lingkaran dan tidak melewati titik pusat. Berarti dia disebut juga tali busur si BC. Misalkan tuh ada garis ya. Udah bisa ya bedain diameter dan tali busur ya. Sekarang busur. Busur itu adalah garis lengkung. Garis lengkung. Garis lengkung itu misalkan yang ini. Nih, EA. Jadi bagian-bagian lengkung lingkaran itu disebut busur. Jadi EA itu adalah busur. Ada lambang lengkungnya kayak gini ya. Terus kalau DE ini disebut busur nggak DE? Garis lengkung DE. Iya, garis lengkung juga. Jadi garis lengkungnya banyak ya. Kalau BC, garis lengkung BC, apakah disebut busur juga?
Iya, busur juga. Jadi banyak ya busurnya ya. Yang penting dikasih tanda lengkung seperti itu untuk menentukan dia busur sebuah lingkaran. Sekarang juring nih. Juring itu masih ingat nggak apa? Daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan sebuah busur. Kira-kira daerah yang mana nih? Iya, bener banget, daerah yang berwarna biru. Dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan sebuah busur. Berarti ini contohnya adalah daerah COA ya, COA. Jangan lupa dikasih kata daerah supaya menunjukkan dia juring. Harus ada kata daerahnya. Terus sekarang Kak Devi mau tanya daerah yang termasuk tembereng. Kalau juring kan tadi dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan sebuah busur. Kalau tembereng dibatasi oleh 1 buah tali busur dan sebuah busur. Berarti daerah yang ini dibatasi oleh 1 buah tali busur yang warna merah dan sebuah busur. Berarti ini daerah DFE ya, yang ini namanya busur ya. Namanya tembereng ya. Dan yang terakhir nih, apotema. Apotema itu adalah jarak terpendek, garis terpendek maksudnya, garis terpendek yang dihubungkan dari titik pusat ke titik pada tali busur. Yang mana nih? Dihubungkan melalui titik pusat dan ke titik pada tali busur. Yang ini kan tali busur nih ya. Nah, berarti yang disebut apotema adalah OF. Sekarang nih misalkan Kak Devi tarik garis nih dari titik pusat ini ke sini, ke sini, ke titik G. Apakah OG disebut apotema? Bisa juga ya, misalkan OF yang nggak ada ya. OG itu disebut apotema juga ya, karena dari titik pusat ke titik pada tali busur ya. Jadi apotema itu adalah garis terpendek yang dihubungkan melalui titik pusat ke titik pada tali busur. Jadi seperti itu. Ini dia bagian-bagian lingkaran. Jadi diingat ya, diingat kembali materi kelas 6-nya. Kalau mungkin udah lupa ya dipelajari lagi, diingat lagi, dipahami apa yang sudah Kak Devi jelaskan tadi. Sekarang kita lanjut materi berikutnya. Baiklah adik-adik semua, kalau tadi kita sudah membahas tentang bagian-bagian lingkaran, selanjutnya kita akan membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling pada sebuah lingkaran. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa sih itu sudut pusat Kak Devi? Yang mana sih yang namanya sudut keliling Kak Devi? Jadi sudut pusat itu adalah sudut yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Jadi kira-kira yang mana nih yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan sebuah busur lingkaran? Iya, sudut AOB. Jadi dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan sebuah busur. Berarti sudut pusatnya adalah sudut AOB. AOB, yang ini namanya sudut pusat. Nah, kalau sudut keliling adalah sudut yang dibatasi oleh 2 buah tali busur dan sebuah busur. 2 buah tali busur dan sebuah busur. Berarti sudut yang mana? Iya, benar banget, ACB. 2 buah tali busur, yang ini sama ini, dan sebuah busur. Berarti yang ini namanya sudut ACB, itu adalah sudut keliling. Sekarang karena kalian udah tahu nih yang mana yang dinamakan sudut pusat. Sudut pusat itu pasti dia melewati titik pusat ya, kayak gini ya.
dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur, itu namanya sudut pusat. Kalau sudut keliling dibatasi oleh dua buah tali busur dan sebuah busur. Nah, sekarang kita bakal cari tahu bagaimanakah hubungan antara si sudut pusat dan si sudut keliling ini. Jadi, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling itu adalah seperti ini. Jadi, besar sudut pusat itu selalu 2 kali besar sudut kelilingnya. Jadi besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut kelilingnya. Jadi contohnya nih, tadi sudut keliling namanya sudut apa? Iya, sudut ACB. Jadi misalkan sudut ACB-nya itu sama dengan 30 derajat. Sekarang kita mau cari besar sudut pusatnya. Sudut pusatnya kan namanya sudut AOB kan di sini ya, di gambar ini ya. AOB sudut pusatnya. Kalau sudut pusatnya berapa berarti? Di sini kan sudut ACB adalah sudut keliling. Sudut kelilingnya 30 derajat. Berarti sudut pusatnya adalah 2 kali sudut ACB. 2 kali 30 derajat. Berarti jadinya 60 derajat. Jadi besar sudut pusatnya nanti adalah 60 derajat gitu. Jadi misalkan kalau dibalik, yang diketahui adalah sudut pusatnya. Sudut pusatnya kan AOB. Sudut pusatnya itu ternyata besarnya adalah 80 derajat. Dan kita bakal cari berapa besar sudut kelilingnya. Sudut kelilingnya kan sudut ACB. Kalau tadi di contoh pertama untuk mencari sudut pusat, sudut kelilingnya tinggal dikali 2 kan? Tapi di sini yang diketahui adalah sudut kelilingnya dan kita bakal cari sudut pusatnya berapa. Gimana kira-kira caranya? Iya, tinggal dibagi 2. 80 derajat dibagi 2 jadinya 40 derajat. Jadi kalau mau cari besar sudut pusat, sudut kelilingnya dikali 2. Tapi kalau mau cari sudut keliling, sudut pusatnya dibagi 2. Gitu. Oh iya, ternyata Kak Devi ada yang kelupaan jelasinnya nih. Jadi rumus ini, ketentuan ini berlaku kalau sudut pusat dan sudut kelilingnya itu menghadap busur yang sama. Jadi di sini kan sudut pusatnya AOB, sudut kelilingnya ACB. Apakah dia menghadap busur yang sama? Apakah dia busurnya sama? Sama ya di sini ya, busurnya tuh sama-sama yang ini, sama-sama si AB. AOB busurnya AB, ACB juga busurnya AB, maka bisa berlaku dia si ketentuan ini. Tapi kalau misalkan beda busurnya, nggak berlaku nih ya, jadi nggak bisa dipakai gitu. Baiklah, kalau tadi di awal kita sudah membahas hubungan tentang sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sekarang ada yang lain nih. Bagaimana kalau sudut kelilingnya itu menghadap diameter? Jadi kalau ada sudut keliling yang menghadap diameter, itu besar sudut kelilingnya udah pasti 90 derajat ya. Jadi kan tadi sudut keliling adalah sudut yang dibatasi oleh 2 buah tali busur dan sebuah busur kan. Nah, di sini sudut kelilingnya itu ABC namanya. Karena si ABC ini pas banget nih menghadap diameter, jadi besar sudut ABC-nya itu pasti 90 derajat. Jadi kalian harus inget nih, siapa tahu ntar ada soal yang sudut kelilingnya itu menghadap diameter. Jadi nggak usah mikir-mikir lagi, udah pasti besar sudutnya 90 derajat. Gitu. Baiklah, kita coba latihan soal ya. Jadi di sini ada lingkaran dengan sudut OPQ-nya 34 derajat dan kita disuruh cari berapa besar sudut dari sudut OMQ. Nah, di sini sudut OPQ dulu nih. Sudut OPQ itu namanya sudut pusat atau sudut keliling. Iya, benar banget sudut pusat karena dia dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan sebuah busur. Sekarang sudut OMQ itu sudut pusat atau sudut keliling? Iya, sudut keliling karena dia dibatasi oleh 2 buah tali busur dan sebuah busur. Sekarang pertanyaan lagi nih. Sudut OPQ dan sudut OMQ itu apakah mempunyai busur yang sama, menghadap busur yang sama? Iya, benar banget, busur yang ini ya.
Nah, berarti bisa dipakai ketentuan yang tadi. Besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Tapi di soal ini yang dicari adalah sudut kelilingnya, sudut OMQ. Seperti yang sudah Kak Devi jelaskan sebelumnya, kalau kita mau cari sudut keliling, itu sudut pusatnya tinggal dibagi 2. Kalau mau cari sudut pusat, sudut kelilingnya dikali 2. Tapi kalau mau cari sudut keliling, sudut pusatnya dibagi 2. Berarti di sini sudut OPQ-nya 34 derajat dibagi 2. Jadinya 17 derajat gitu. Baiklah, ini dia satu contoh soal lagi. Di sini diketahui ada besar sudut yang ini. Sudut ABC-nya itu adalah 64 derajat. Kita disuruh cari berapakah besar sudut BAC. BAC berarti sudut yang ini nih, kita harus cari tahu. Nah, gimana nih caranya? Kalau dilihat-lihat, ini kan bentuknya itu terbentuk segitiga kan? Besar jumlah sudut pada segitiga itu kan adalah 180 derajat kan? Berarti bisa nih kita cari sudut BAC kalau tahu sudut C-nya berapa. Coba dilihat dulu nih. Coba dilihat-lihat sudut ACB itu kan sudut keliling. Benar nggak sudut keliling dia itu? Sudut keliling. Sudut ACB itu sudut keliling. Benar nggak sudut keliling? Iya benar, karena dia dibatasi oleh 2 buah tali busur dan sebuah busur, ya kan? Nah, sekarang sudut ACB, si sudut keliling ini, dia menghadap diameter, ya enggak? Yang ini itu menghadap diameter ini. Benar kan? Tadi ketentuannya kalau ada sudut keliling yang menghadap diameter, itu besar sudutnya berapa ya? Iya, benar banget, 90 derajat. Berarti di sini kita kasih tanda siku-siku 90 derajat. Berarti sekarang bisa deh dijawab untuk cari sudut BAC. Jumlah sudut segitiga kan 180 derajat. Berarti tinggal dikurang 64 derajat, tinggal dikurang 90 derajat. Nah, gitu ya. Jadi diingat kalau ada sudut keliling yang menghadap diameter itu besarnya 90 derajat. Dan sekarang tinggal dikurangin nih, berapa jadinya? Ya, jadinya 26 derajat.